Maka pada saat itu penduduk kota Mekah yang memiliki kekhawatiran memiliki barang, ya, kekhawatiran dicuri, diambil orang, mereka pada nitip kepada Rasulullah. Padahal mereka memusuhi dan membenci. Barang-barang yang berharga mereka titipkan kepada Rasulullah karena saking percayanya kepada kejujuran dan kesetiaan Rasulullah. Sehingga rumah Rasulullah penuh dengan barang titipan. Enggak bayar. Ya. Karena mereka yakin bukan hanya satu kejujuran, ketika barang itu berada di rumah Rasulullah itu aman. Maka ketika Rasulullah pergi untuk berhijrah, nitip kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, janganlah engkau meninggalkan kota Mekah sebelum engkau kembalikan barang-barang ini kepada pemiliknya. Kalau sudah dikembalikan semuanya, tidak ada barang yang tersisa, baru kamu boleh hijrah menyusulku. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala firman-Nya dan keagungannya. Padahal mereka sangat menyakiti hati Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaquluna fa innahum la yakdzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 33. Qad na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui bahwa ucapan mereka yang menyakitimu, ucapan mereka sangat menyakitimu. Jangan bersedih hati, kata Allah. Jangan bersedih hati. Karena sesungguhnya mereka itu tidak mendustakanmu. Akan tetapi orang-orang yang zalimnya yang menentang ayat Allah, yang mendustakan. Saudara-saudara, ada sebuah pelajaran dari hijrah Rasulullah. Hijrah nabawiyah memberikan satu kesimpulan kepada kita bahwa dakwah dan akidah itu bisa memisahkan kita dengan apa yang dicintai. Semua kawan, pendamping, penghibur, dan semua yang dikasihi dari yang diutamakan, dijadikan satu pegangan, dan semuanya itu adalah merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya, segala sesuatu tidak akan bisa memisahkan dakwah dan akidah dengan manusia. Sejarah agama dan dakwah dia bersanding dengan satu gerakan yang kadang-kadang bersifat dengan sendiri-sendiri dan kadang-kadang bersifat secara bersamaan. Makkah adalah tempat kelahiran dan tumbuhnya Rasulullah dan para sahabat. Tentu saja tempat ini adalah merupakan tempat kerinduan hati, magnet jiwa-jiwa mereka. Di sana ada Ka'bah, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan mereka terhadap Ka'bah begitu besar dan mengalir pada ruh dan darah daging mereka. Saudara-saudara,
ada sesuatu yang tidak bisa menghalangi Rasulullah dengan para sahabatnya untuk pergi meninggalkan kota tercinta, tempat kelahiran. Sahabatnya, keluarganya, harta bendanya. Ketika ruang lingkup akidah dan dakwah tidak memiliki kesempatan dan tidak memadai, sehingga dia harus pergi satu tempat, di situ dia akan melakukan suatu dakwah, memperkokoh akidah orang yang lebih banyak lagi dan bisa berguna untuk orang banyak. Kerinduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tempat kelahirannya. Begitu dengan para sahabat. Kecintaan Rasulullah terhadap kota Mekah terlihat sangat. Ketika berbicara tentang kota Mekah, beliau bersabda kepada kotanya sendiri, tempat kelahirnya sendiri, aku sangat bangga dan cinta kepadamu. Sangat bangga dan cinta kepadamu. Andaikan saja kaumku tidak mengusir keluar darimu, maka pasti aku tidak akan memilih tempat lain kecuali di sini. Saudara-saudara, ternyata hijrah adalah pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang beriman, allazina aman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya tanahku sangat luas, bukan hanya Mekah saja. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah, kata Allah, kamu mengabdi, kamu beribadah. Ya. Inilah ayat yang menunjukkan bahwa hijrah adalah pengamalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mulai menuju berangkat dari rumah ke Gua Sur. Ada satu gunung, di dalamnya ada gua. Namanya Jabal Sur. Jaraknya dari kota Mekah itu kira-kira 8,1 kilometer. Yang sebelumnya orang-orang kafir Quraisy dengan berbagai macam cara intimidasi tidak berhasil, sehingga kehabisan akal mereka mengambil jurus pamungkas. Apa yang dilakukan oleh mereka? Sepakat untuk membunuh Rasulullah. Barang siapa yang bisa membunuh Rasulullah akan diberikan upah yang sangat besar. Untuk membunuh Rasulullah, apabila diambil dalam satu kabilah, ini akan ketakutan kabilah ini. Nanti akan diserbu oleh kabilah di mana Rasulullah itu berada. Maka mereka sepakat mengambil pemuda-pemuda yang pangkas dan berani dari setiap kabilah, sehingga kalau Rasulullah itu terbunuh, dia tidak bisa menyerang kepada salah satu kabilah, karena yang ikut andil dalam pembunuhan tersebut adalah terdiri dari beberapa kabilah. Niat busuk mereka jalankan, sehingga malam-malam datang dan membuat satu lingkaran dari depan, belakang, kanan dan kiri. Adalah pemuda-pemuda yang disayembarakan untuk membunuh Rasulullah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka sedang mengatur siasat.
Mereka merencanakan akan pembunuhan terhadap dirimu ya Muhammad, kata Allah. Maka segeralah kamu hijrah pada malam ini juga. Akhirnya Rasulullah memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, tidurlah di kamarku dan gunakanlah selimutku untuk memperdaya mereka bahwa aku masih di dalam rumah ya, ketika mereka lihat. Padahal itu adalah engkau. Sayyidina Ali dengan ketulusan siap berkorban jiwa dan raga. Sebab kalau seandainya selimut itu tidak diangkat, langsung ditebas saja, nyawa Sayyidina Ali jadi taruhannya. Tapi demi Allah dan Rasulnya, dia siap untuk menjadi syahid. Pada malam itu juga, akhirnya Rasulullah keluar dari rumah beserta dengan Abu Bakar secara diam-diam. Ya. Begitu dilihat sekitar rumahnya itu banyak orang, para pemuda yang ingin membunuh Rasulullah. Tapi ternyata mereka dengan izin Allah tertidur lelap, tidak mendengar apa-apa, saking dalamnya mereka tidur. Lalu Rasulullah membaca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Diambilnya segenggam pasir, kemudian ditiupkan, dilemparkan kepada mereka. Sedikit pun tidak ada yang bergeming. Ini bagi ahli hikmah, ini diamalin, dipuasain. Ya, begitu dibaca nggak kelihatan. Ya, di mana Ustadz Ali gitu ya katanya. Ini saya mana nggak ada yang lihat. Gitu, saudara-saudara. Ya. Berangkatlah. Allah Subhanahu wa taala sejak menciptakan manusia mengilhamkan adanya satu perasaan halus yang menakjubkan. Dari perasaan inilah yang membuat seseorang timbul simpati dan empati kepada orang yang dicintai dan disukainya. Untuk membackup dengan tulus sepenuh hati dan jiwa. Inilah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah. Berjalanlah berdua ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada anaknya yang bernama Abdullah bin Abu Bakar untuk menjadi jasus dan mata-mata di sekitar kota Mekah. Ya. Yang nantinya dia begitu teliti siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan oleh penduduk Mekah dengan kepergian Rasulullah dan Abu Bakar. Dan informasi ini langsung ditransfer kepada Abu Bakar dan Rasulullah agar dia bisa mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi. Kemudian juga memerintahkan kepada Amir bin Bukhairah, seorang pelayan, untuk menggembala kambing dari pagi sampai sore sambil memantau keadaan di depan gua Sur. Dan kaki-kakinya untuk menghilangkan jejak tapak Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga memerintahkan anaknya yang bernama Asma binti Abu Bakar yang mempunyai tugas untuk mengatur logistik, mengirim makanan selama Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua tersebut. Karena begitu sampai ke gua itu tidak langsung berangkat menuju Madinah. Itu ada 2 hari atau 3 hari sana. Berjalanlah di tengah-tengah kegelapan malam. Ya. Berjalan berdua, Abu Bakar kadang-kadang dia maju, berjalan mendahului Rasulullah.
Tapi kadang-kadang dia mundur ke belakang, ada di belakang Rasulullah. Entar maju lagi, kemudian mundur lagi. Melihat reaksi Abu Bakar, akhirnya Rasulullah bertanya, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau lakukan itu? Kadang-kadang ada di depanku, kadang-kadang ada di belakang." "Ya Rasul, aku sangat mencintaimu. Jangan sampai engkau terkena kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Ketika aku di belakang, aku teringat kejaran orang-orang kafir Quraisy dari belakang, maka sebelum engkau yang kena, aku dulu yang harus mati dan membela engkau. Aku maju juga ke depan. Ketika aku mengingat," kata Abu Bakar, "intayan orang-orang kafir Quraisy dari depan, maka kalau mereka mengintai ingin menganiayamu, dia harus berhadapan denganku," kata Abu Bakar. Ini luar biasa Abu Bakar, kesetiaannya terhadap Rasulullah. Akhirnya naiklah sampai di muka Gua Sur. Sekarang ini saya lihat udah ada kali 5 tahun yang lalu itu digusur habis oleh pemerintah, situs yang sangat bersejarah ini. Ya, bulldozer, alat-alat berat terus tiap hari itu. Ya, padahal itu sudah ada jalan setapak yang dibuat oleh orang Pakistan, Bangladesh, orang Indonesia, jalan setapak ke sana. Banyak napak tilas yang ke sana. Karena itu adalah tempat yang sangat bersejarah. Entah apa maksudnya, wallahu a'lam. Begitu sampai mulut gua, kata Abu Bakar, "Engkau tinggal di sini ya, ya Rasul. Biar aku dulu yang masuk. Untuk memantau keadaan gua ini aman atau tidak untuk dimasuki." Maka masuklah Abu Bakar. Dia periksa semua. Tidak lama kemudian dia keluar. "Aman ya Rasulullah." Baru bilang aman, ingat lagi. Ternyata ada lubang-lubang kecil yang tidak diperiksa. Ya, ada lubang kecil yang tidak diperiksa. Akhirnya Abu Bakar masuk lagi. "Sebentar, engkau tinggal di sini. Aku masuk lagi. Ada sesuatu yang tertinggal, terlupakan." Dia periksa tuh lubang-lubang kecil. Akhirnya keluar kembali. "Aman ya Rasulullah, ayo kita masuk bersama-sama." Masuklah Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam Gua Sur itu. Saudara-saudara, Rasulullah kecapean. Akhirnya tidur di paha pangkuan Rasulullah. Dia sodorkan pahanya, dijadikan sebagai bantal oleh Rasulullah, saking sayangnya. Rasulullah tertidur dengan lelap. Abu Bakar tidak tidur sama sekali. Lalu apa? Di tengah-tengah Rasulullah sedang tidur nyenyak, ada seekor ular. Seekor ular yang berbisa ingin mematok Rasulullah. Langsung Abu Bakar As-Siddiq, dia sodorkan kakinya. "Jangan Rasul yang engkau patok, kakiku saja," kata Abu Bakar. Ular yang sedang berbisa mencari mangsa, disodorkan kaki. Tidak ubahnya seekor kucing yang sedang kelaparan dikasih ikan asin. Gitu. Langsung dipatok. Begitu dipatok, bisanya masuk ke dalam jari kakinya. Abu Bakar kesakitan. Saking nahan sakitnya Rasulullah, ya, Abu Bakar menetes airnya, air mata. Saking sakitnya, tapi tetap dibiarkan saja Rasulullah supaya tidur nyenyak. Abu Bakar menangis meneteskan air mata melalui pipi dan jenggotnya yang tebal itu. Saking banyaknya itu air mata kemudian jatuh ke pipi Rasulullah. Rasulullah akhirnya bangun. Berkatalah Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah kamu menyesal menjadi pendampingku untuk berjalan menuju Yasrib?" "Tidak ya Rasulullah, aku sangat senang dan sangat gembira. Yang aku tangisi adalah aku sedang merahan rasa sakit
karena ada ular yang mau mematokmu, aku sodorkan kakiku. Langsung Rasulullah bangun dan duduk. Mana kaki yang dipatok oleh ular terus? Akhirnya apa? Dibalurilah ludah Rasulullah, kemudian dibalurkan ke tempat di mana ular mematok kakinya. Begitu dibalurkan ludahnya, langsung bisa itu menjadi tawar, sehingga langsung lembat laut terlihat tenang kembali dan tidak terasa sakitnya yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah selesai itu, kemudian sehari, 2 hari tercium berita adanya satu kecurigaan. Jangan-jangan dia masih ada di sekitar sini, kata orang-orang kafir Quraisy. Dikejarlah sampai ke atas. Sesampainya di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tentara-tentara yang tidak terlihat. Junudus samawati wal ardh, tentara yang tidak terlihat, tentara dari langit dan bumi. Maka secara mendadak seekor merpati tinggal di situ. Kemudian dia bertelur, mengerami telurnya. Secara mendadak ada pohon yang tumbuh di situ. Secara mendadak Allah utus laba-laba untuk membuat sarang di situ. Sehingga logika berkata tidak mungkin ada orang di dalam gua tersebut, sebab kalau ada orang pasti sarang laba-laba ini rusak. Dan pasti burung ini akan terbang. Itu logika berkata. Mereka membuat satu perhitungan. Wallahu sari'ul hisab. Mereka membuat satu tipuan, tapi tipuan Allah jauh lebih halus. Kaki mereka berada dekat dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Seandainya saja mereka itu melihat kakinya, pasti melihat Abu Bakar dan Rasulullah itu ada di situ. Maka Abu Bakar mendekap Rasulullah. Mendekap dengan denyut jantung yang sangat keras. Menangis. Menangis bukan karena takut dibantai oleh orang kafir Quraisy, tapi menangis karena kekhawatiran yang luar biasa akan keselamatan Rasulullah SAW. Pada saat kritis yang luar biasa, turunlah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Diucapkan langsung oleh Rasulullah, didengar oleh Abu Bakar yang sedang mendekapnya. Ayat ini turun membuat Abu Bakar menjadi tenang. Engkau tidak sendiri, engkau tidak berdua. Engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dan jangan gentar. Dengan kekuatan mereka, dengan kehasudan mereka, dengan kedengkian mereka, dengan niat jahat mereka. Sesungguhnya Allah besertamu sebagai pelindung dari segala makhluk-makhluknya yang berniat untuk melukai dan membunuh. Inilah saudara-saudara peristiwa hijrah. Baru sampai ke Gua Hiro ya. Nanti akan dari perjalanan dari Gua Hiro menuju kota Yastrib yang nantinya menjadi kota Madinah, insya Allah episode berikutnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi gambaran dan inspirasi bagi kita semuanya dalam mempertahankan akidah, dalam berdakwah. Memang banyak liku-liku, tantangan, rintangan, hambatan dan cobaannya. Namun semuanya itu akan menaikkan derajat kita di mata Allah dan di mata makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemauan dan kemampuan untuk mengikuti jejak Rasul dan mengikuti jejak sahabatnya
yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.